Untuk versi 6 ini supaya dia terlihat kita harus klik lagi ya, baru klik oke ya. Setelah itu baru kita bisa melihatnya. Halo, ketemu lagi dengan saya Tanto Prihartanto di channel Belajar Listrik dan Server. Hari ini kita akan kembali membahas tentang KiCad ya. KiCad salah satu software IDE ya, elektronik untuk pembuatan PCB ya, software pembuatan PCB dan desain PCB yang open source dan gratis, dan bisa diinstal di beberapa OS, bisa Linux, Windows maupun Mac OS. Jadi ini multi OS ya. Kenapa saya bahas ini? Karena ini sifatnya multi OS dan bisa diinstal di desktop tanpa harus terkoneksi ke internet ya. Hari ini saya akan membahas cara membuat copper ground ya, atau copper ground area atau copper area ya. Fungsinya dari copper area yaitu yang pertama, yang pasti mempersingkat proses etching ya. Jadi proses pelarutan PCB jadi lebih singkat karena PCB yang harus dilarutkan lebih sedikit dan sebagian besar tertutup oleh tembaga ya, oleh tinta. Yang kedua, jika copper area ini dikoneksikan ke ground, maka ini bisa mengurangi noise ya. Karena sifatnya ground ini mengcover noise. Jadi semua noise yang ada di sekitar PCB, misalnya noise akibat frekuensi jala-jala AC 220 volt sebesar 50 Hz yang bisa mengganggu frekuensi di Arduino, ini bisa direduksi ya, bisa dikurangi oleh copper ground ya. Selain itu juga bisa menambah kapasitas arusnya. Jadi dengan ground area yang lebih lebar dan lebih besar ya, arus yang lewat di PCB itu bisa lebih besar juga ya. Jika terlalu kecil maka arusnya yang lewat hanya kecil ya. Dan biasanya sih untuk jalur-jalur daya itu lebarnya harus besar, dan untuk ground karena sifatnya common dia harus lebih besar dari yang lainnya ya. Nah, untuk pelatihan ini kita akan menggunakan project yang sebelumnya ya, yaitu project latihan 1 di video sebelumnya ya. Kita buka ya, ini hanya rangkaian R dan C saja seperti ini. Nah, copper area ini bisa kita koneksikan ke salah satu koneksi ground misalnya ya, atau bisa juga bebas ya. Misal kita akan membuat yang bebas ya. Reference update PCB from schematic, tidak ada yang berubah ya. Untuk membuat copper area ya, kita gunakan icon ini ya, fill zone ya. Jadi kita akan isi semua zone PCB dengan menggunakan fill zone ini ya. Kita klik, kita tentukan dulu layernya ya, karena di sini menggunakan layer back ya, back copper ya, kita samakan back. Jadi layernya disamakan ya, yang akan dibuat copper area. Kemudian kita klik copper areanya, fill zone-nya. Nah, ini di back copper ya. Kita diminta untuk memilih net karena kita tidak menandai netnya ya, net name-nya, maka di sini not set ya, not set. Kemudian clearance ini jarak antara path ya, jarak antara jalur ke copper area ya, ke copper area. Di sini 0.508 ya, sekitar setengah mili lebih ya. Ini pakainya 1 inci jadi 508, setengah mili lebih. Kalau misalkan mau jarak 1 mili, kita tinggal klik 1 mili ini ya. Kemudian ini minimal jalur yang bisa disisipin ya, yang ini berapa milimeter jalurnya ya. Kemudian ini saya kurang paham ya. Nah, bentuknya apakah solid atau hatch ya, atau bentuknya kotak-kotak ya. Kalau kita buat bentuk solid seperti ini, kita pilih solid, klik OK. Kemudian kita buat areanya ya. Ini areanya hanya bisa
90 derajat atau 45 derajat ya. Jadi 45 bisa ya, 90, 45 atau 90. Kalau mau bebas berarti tinggal klik kanan ya. Di sini nih horizontal, vertikal, dan 45-nya dihilangkan centangnya. Nanti kita akan klik ya. Masih tetap ya. Klik ya. Dan ini harus close ya, harus close. Jadi lebih baik saya zoom, harus ketemu ujung ke ujungnya. Nah seperti ini ya. Ini belum kelihatan ya, belum kelihatan. Kalau kita klik view 3D juga belum terlihat ya, belum kelihatan, belum jadi ya. Nah untuk versi 6 ini supaya dia terlihat kita harus klik lagi ya, baru klik OK ya. Setelah itu baru kita bisa melihatnya. Entah kenapa ini bugs ya, jadi tidak langsung muncul, harus diklik seolah-olah kita mau edit, langsung klik OK baru dia bisa muncul. Nah yang dimaksud dengan clearance itu ini ya, jarak dari sini ke sini itu 1 mili ya, dan ini jarak minimalnya ya, jarak apa, jalur terkecil yang bisa dibuat. Jadi dengan demikian maka untuk melarutkannya ini jauh lebih singkat, karena dia hanya butuh melarutkan lebih sedikit areanya ya, dibandingkan dengan kalau banyak yang kosong. Kita view 3D juga. Nah sudah terisi ya. Nah bisakah kita membuat cover area ini bentuk lain, misalkan bentuk kotak-kotak ya? Bisa ya. Kita klik properties ya. Nah di sini kita bentuk hatch pattern ya. Nah ini kita bentuk kotak-kotak ya. Misalkan ini tebal jalurnya 0,3 misalkan, kemudian jarak antar jalur misalkan 0,5 ya. Ini dibuat sama 0,5 juga ya. Setelah itu kita klik OK. Nah jadi bentuknya kotak-kotak seperti ini ya. Nah keuntungan jalur kotak-kotak seperti ini, cover ground yang cover area kotak-kotak ini, yang pertama kita ini lebih tersamarkan ya. Kalau misalnya ada korosi ada apa, lebih tersamarkan daripada yang jalurnya full ya. Jadi lebih irit tinta juga saat kita ngeprint. Karena kalau ngeblok besar seperti itu, kemungkinan tinta laser jet kita ada bolong-bolong sedikit. Jadi saat proses sablon harus lebih banyak retouchnya ya, perbaikannya lebih banyak. Namun dengan bentuk kotak-kotak ini lebih mempersingkat waktu dan lebih membuat hasilnya lebih bagus ya. Hasil printingnya atau hasil sablonannya lebih bagus. Kemudian bisa nggak ininya jalurnya kotak-kotaknya tidak 90 derajat, misalnya agak miring jadi seperti belah ketupat? Bisa juga ya. Kita klik kanan ya, properties. Misal ini juga kita lebih rapatkan, misalkan 0,3 ya. Ini paling kecil 0,254 ya, tidak bisa lebih kecil dari ini ya. Kemudian kemiringannya, nah ini kemiringannya, misalkan kita buat kemiringannya 45 degree ya. Nah, jadi miring seperti ini ya. Nah gimana supaya cover area ini juga merupakan salah satu jalur? Misalkan kita mau set ini sebagai ground ya, yang pin nomor 2 ini sebagai ground, bisa ya.
Caranya tinggal kita update skematiknya dulu ya. Kita update di skematik ya. Kemudian kita kasih nama netnya. Kasih nama netnya dengan ini ya. Kita kasih nama netnya. Kita kasih label ground. Nah, kita kasih nama ground. Jadi net ini ground. Ini mau dikasih nama mau enggak terserah Anda ya. Misalkan kita mau kasih nama juga boleh ya. Misalnya yang ini kita kasih nama 5 volt. 5 volt. Seperti ini. Kita save, kemudian update PCB ya. Ini ada update satu, close ya. Nah di sini terlihat ya, tadi tidak ada nama netnya, sekarang ada ini GND ground, ini 5 volt. Nah supaya ini tersambung ke ground, kita tinggal klik di sini ya, properties. Nah, ini set ke ground ya, set ke ground, kemudian kita klik OK. Terlihat bahwa jalur ground dan jalur copper area ini menyatu ya, gabung jadi connect dia ya. Kalau sebelumnya tidak connect, sekarang jadi connect. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Dari saya sekian, semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya Anda bisa supaya Anda dapat notifikasi ya jika ada video-video terbaru dari kami ya. Dan saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.